Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 13, di mana kali ini kita diperlihatkan Ibu Dr. Resnick adalah seorang pelukis terkenal yang memiliki hubungan kurang baik dengan Dr. Resnick. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy dan Dr. Resnick sedang ingin menemui seorang pasien. Di sini terlihat Dr. Murphy sangat senang setelah semalam dirinya melakukan hubungan seksual dengan Dr. Charlie. Dr. Resnick meminta agar Dr. Murphy tidak senyum-senyum sendiri karena telah berhubungan seksual dengan Dr. Charlie karena mereka akan menemui seorang pasien yang sedang sekarat. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Resnick menemui seorang pasien bernama Oliver yang ditemani oleh istrinya bernama Bella. Oliver terkena tumor pada tulang belakangnya dan umurnya diperkirakan paling lama sekitar 6 bulan lagi. Namun Oliver masih bisa memperpanjang umurnya sekitar 1 tahun jika mau menjalani kemoterapi secara rutin untuk membuat tumor tidak cepat berkembang. Namun ternyata Oliver menolak menjalani kemoterapi karena menurut Oliver dirinya lebih baik bersenang-senang selama 6 bulan terus mati daripada melakukan kemoterapi secara rutin hanya untuk dapat hidup selama 1 tahun. Bella yang mendengar hal itu tentu tidak setuju dengan kemauan Oliver, namun karena Oliver memaksa, akhirnya Bella menyetujuinya. Oliver dan Bella pun akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit itu. Namun beberapa hari kemudian, Oliver kembali lagi ke rumah sakit dengan kaki yang terlihat memar. Oliver terlihat sangat bahagia dan menjelaskan jika kakinya memar akibat terjatuh saat mendarat ketika melakukan skydiving. Tidak hanya itu, bahkan Oliver mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menyewa satu pesawat kecil untuk bersenang-senang sebelum dirinya mati 6 bulan lagi. Para dokter menjelaskan jika kaki Oliver hanya memar biasa dan akan sembuh dalam beberapa hari dengan dikompres. Mendengar hal itu, Oliver sangat senang dan menjelaskan jika dirinya akan pergi ke hutan Costa Rica untuk menetap dan menyatu dengan alam sekitar 1 bulan lagi. Mendengar hal itu tentu Bella tidak setuju, namun Oliver tetap kekeh dengan keputusannya untuk bersenang-senang di hutan Costa Rica yang akhirnya membuat Bella setuju. Bella dan Oliver pun akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit itu. Namun beberapa hari kemudian Oliver kembali lagi ke rumah sakit dan terlihat ada sebuah luka kecil di kepalanya. Oliver menjelaskan luka kecil di kepalanya diakibatkan terjatuh karena dirinya merasa pusing. Saat dilakukan pemeriksaan, para dokter memutuskan untuk melakukan beberapa pengujian sehingga membuat Oliver harus berada di rumah sakit untuk beberapa hari. Mendengar hal itu, Oliver meminta agar dirinya cepat ditangani karena dirinya tidak sabar untuk pergi ke hutan Costa Rica dalam beberapa hari lagi bersama Bella. Bella yang sudah muak menjelaskan jika dirinya tidak mau pergi ke Costa Rica menemani Oliver. Bella mengatakan jika kemauan Oliver untuk hidup di hutan Costa Rica sudah tidak masuk akal. Tidak hanya itu, bahkan Oliver telah menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk bersenang-senang, padahal menurut Bella semua yang dilakukan Oliver tidak akan membuat Oliver senang. Bella meminta agar Oliver tetap bersamanya dan jika Oliver tetap ingin pergi ke hutan Costa Rica, maka Bella memutuskan untuk berpisah dengan Oliver. Oliver yang mendengar hal itu tetap kekeh untuk pergi ke hutan Costa Rica sehingga membuat Bella sangat kecewa dan langsung meninggalkan Oliver. Oliver pun langsung dilakukan CTI oleh para dokter dan tanpa disangka keajaiban pun terjadi di mana tumor yang ada di tulang belakang Oliver telah hilang. Para dokter langsung menemui Oliver dan menjelaskan jika kini Oliver benar-benar terbebas dari tumor. Oliver yang mendengar kabar itu bukan terlihat senang melainkan terlihat kecewa sekaligus bingung. Hal ini tentu karena kini Oliver akan tetap hidup namun Bella sebagai istri yang sabar telah meninggalkannya. Tidak hanya itu, bahkan Oliver kini tidak memiliki uang sepeser pun karena semua uangnya telah dihabiskan untuk bersenang-senang. Oliver yang sudah sembuh akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Oliver hanya bisa duduk di depan rumah sakit sambil meratapi nasibnya yang harus tetap hidup tanpa seorang istri dan tanpa uang sepeser pun. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Glassman sedang bertemu dengan seorang pasien yang bernama Caroline. Di sini kita diberitahu jika Caroline memiliki penyakit kavernoma. Kavernoma adalah kelainan pembuluh darah yang terlihat seperti gumpalan pembuluh darah yang biasa terbentuk di otak dan sumsum tulang belakang. Namun dalam kasus ini kavernoma terbentuk pada otak Caroline. Kavernoma jika dibiarkan maka akan membuat Caroline mengalami pendarahan, kejang, pelemahan otot, bahkan kelumpuhan.
Tidak hanya itu, Caroline juga divonis akan dapat bertahan hidup hanya sekitar 2 tahun lagi karena kavernoma Caroline sudah semakin parah. Dr. Glassman menjelaskan jika penyakit kavernoma pada Caroline ini bisa disembuhkan namun dengan cara mengangkat sebagian otak dari Caroline. Namun masalahnya jika sebagian otak dari Caroline diangkat, maka kemampuan untuk melakukan suatu hal yang mengandalkan kreativitas akan hilang. Jadi di sini kita diberitahu juga jika Caroline ini adalah seorang pelukis terkenal yang jika sebagian otaknya diambil maka Caroline tidak mampu lagi melukis karena kemampuan kreativitasnya telah hilang. Mendengar hal itu, Caroline memutuskan tidak mau dilakukan penyembuhan pada otaknya karena dirinya lebih baik mati daripada tidak bisa melukis. Caroline pun langsung meninggalkan Dr. Glassman. Saat Caroline keluar dari ruangan Dr. Glassman, tanpa sengaja Caroline bertemu dengan Dr. Resnick dan Dr. Brown. Ternyata Caroline ini adalah ibu dari Dr. Resnick dan tentunya Dr. Brown yang mengetahui jika Caroline pelukis yang sangat terkenal adalah ibu dari Dr. Resnick sangat kaget. Namun saat Dr. Resnick dan Dr. Brown sedang berbicara dengan Caroline, tiba-tiba saja Caroline terjatuh. Ternyata Caroline mengalami pendarahan pada otaknya sehingga Caroline harus dilakukan pembedahan. Saat dilakukan pembedahan, para dokter menyimpulkan jika pendarahan Caroline disebabkan akibat penyakit kavernoma yang dimiliki oleh Caroline. Para dokter akhirnya mengobati pendarahannya saja tanpa mengangkat kavernoma Caroline karena Caroline tidak mau jika kemampuan melukisnya hilang. Lalu kita diperlihatkan Caroline yang telah sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Para dokter menjelaskan jika kavernoma pada Caroline harus cepat diangkat karena jika tidak maka sewaktu-waktu pendarahan akan terjadi lagi dan membuat Caroline mati. Namun Caroline tetap menolaknya dan meminta agar para dokter fokus agar dirinya cepat pulang. Dr. Brown, Dr. Park, dan Dr. Murphy pun langsung meninggalkan Caroline bersama dengan Dr. Resnick. Dr. Brown, Dr. Murphy, dan Dr. Park sangat bingung dengan Dr. Resnick karena Dr. Resnick tidak memberitahu mereka selama ini jika ibu dari Dr. Resnick adalah seorang pelukis terkenal. Tidak hanya itu, bahkan semua keluarga Dr. Resnick adalah seorang pekerja seni yang sangat terkenal seperti pemahat, pelukis, dan sebagainya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick yang ingin menemui Caroline dan ternyata Caroline telah pulang padahal kondisinya belum stabil. Dr. Resnick yang mengetahui hal itu langsung menemui Caroline yang tinggal bersama kakak Dr. Resnick yang bernama Ariel. Di sini terlihat hubungan Dr. Resnick dengan keluarganya tidak begitu bagus karena keluarganya terlihat membanggakan pekerjaannya sebagai pekerja seni dan terkesan merendahkan pekerjaan Dr. Resnick sebagai dokter ahli bedah. Dr. Resnick tidak memperdulikan perkataan keluarganya dan fokus agar Caroline kembali ke rumah sakit karena Dr. Resnick tidak mau jika Caroline mati dalam waktu dekat. Di sini juga kita diberitahu jika Dr. Resnick dari kecil tidak mau mengakui keluarganya kepada orang lain karena dirinya tidak mau dibanding-bandingkan dengan keluarganya yang sangat terkenal di bidang seni. Saat Ariel dan Dr. Resnick sedang berdebat tentang masa lalu mereka, tiba-tiba saja Caroline kejang-kejang dan membuat tangannya terkena blender. Mereka berdua langsung membawa Caroline ke rumah sakit. Di rumah sakit, para dokter langsung melakukan pembedahan pada Caroline untuk memperbaiki tangannya. Pembedahan untuk memperbaiki tangan Caroline pun berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Caroline sedang beristirahat setelah dilakukan pembedahan dan ditemani oleh Dr. Resnick. Dr. Resnick terus berusaha membujuk Caroline agar mau dilakukan pembedahan untuk mengangkat kavernoma yang ada di otak Caroline. Namun Caroline tetap tidak mau dan bersikeras jika kemampuannya untuk melukis adalah segalanya. Dr. Resnick yang mulai kesal mengatakan jika obsesi Caroline dengan karya seni membuat Dr. Resnick selalu dilupakan sebagai seorang anak. Dr. Resnick menjelaskan jika dirinya memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai seorang anak karena dirinya berhasil menjadi seorang dokter ahli bedah. Caroline yang tidak terima mengatakan jika pekerjaan Dr. Resnick saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pekerjaan Caroline saat ini yaitu pelukis terkenal. Caroline terus memojokkan Dr. Resnick hingga membuat Dr. Resnick sangat kesal. Dr. Resnick yang sangat kesal membahas masa lalu Caroline, di mana waktu itu Caroline mendapatkan kritikan sangat keras tentang lukisannya oleh para netizen. Bahkan Dr. Resnick menyebutkan berbagai kritikan-kritikan pedas yang pernah dikeluarkan oleh netizen. Mendengar hal itu, Caroline menjadi sangat stres dan membuat kavernoma Caroline kambuh serta membuat Caroline kejang-kejang. Dr. Resnick yang melihat Caroline kejang-kejang langsung memeluk Caroline untuk menenangkan dan terlihat Dr. Resnick sangat sedih. Esoknya kita diperlihatkan Caroline yang sudah mulai tenang namun kini dirinya terlihat sangat ingin pulang untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelukis. Dr. Resnick menjelaskan jika Caroline sudah dapat pulang esok hari jika tangannya sudah mulai membaik. Caroline pun menyetujuinya.
Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick sedang santai dengan Dr. Brown dan Dr. Murphy. Saat Dr. Resnick sedang bersantai, tiba-tiba saja Dr. Resnick menyadari sesuatu dan langsung menemui Dr. Glassman. Dr. Resnick meminta agar Dr. Glassman mau melakukan pembedahan ablasi laser stereotaktik untuk menyembuhkan kavernoma Caroline. Ablasi laser stereotaktik ini adalah pembedahan menggunakan laser untuk menghilangkan kavernoma tanpa harus mengangkat sebagian otak. Jadi pembedahan menggunakan laser ini memungkinkan Caroline dapat sembuh dari kavernoma tanpa harus kehilangan kemampuan Caroline sebagai seorang pelukis. Dr. Glassman awalnya menolak karena menurut Dr. Glassman dirinya sudah lama tidak melakukan pembedahan, ditambah lagi pembedahannya menggunakan laser sangat sulit. Namun karena Dr. Resnick terus memaksa, akhirnya Dr. Glassman menyetujuinya. Dr. Glassman langsung menemui Caroline dan menawarkan pengobatan menggunakan laser sesuai saran Dr. Resnick. Caroline yang mendengar hal itu sangat senang dan meminta agar dirinya berbicara terlebih dahulu dengan keluarganya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick, Ariel, dan Caroline sedang berdiskusi untuk menentukan pilihan apa yang akan mereka buat untuk menyembuhkan kavernoma Caroline. Caroline terlihat sangat antusias dan sangat ingin untuk melakukan pembedahan menggunakan laser karena hal itu akan membuat dirinya tetap hidup tanpa harus kehilangan kemampuan melukisnya. Namun Ariel dan Caroline agak bingung karena Dr. Glassman baru menawarkan pembedahan menggunakan laser sekarang padahal Caroline pernah menemui Dr. Glassman. Dr. Resnick menjelaskan jika pembedahan menggunakan laser adalah ide dari dirinya. Caroline yang mendengar hal itu langsung tidak setuju dan tidak mau dilakukan pembedahan menggunakan laser. Dr. Resnick yang mendengar hal itu langsung meninggalkan Ariel dan Caroline. Saat Dr. Resnick sedang stres karena menginginkan Caroline tetap hidup, datang Dr. Park. Dr. Park menjelaskan jika sebenarnya Dr. Resnick lah yang membuat persaingan dalam keluarganya menjadi sangat memanas. Dr. Resnick membantah hal itu dan mengatakan jika dirinya sudah berusaha untuk menyelamatkan nyawa Caroline serta mempertahankan kemampuan melukis Caroline. Namun menurut Dr. Park, sebenarnya Dr. Resnick melakukan semua itu hanya untuk membuktikan jika Dr. Resnick lebih baik dari keluarganya. Dr. Park mengatakan hal itu tentu melihat sifat Dr. Resnick selama di rumah sakit yang selalu ingin bersaing dengan semua dokter residen ahli bedah. Dr. Resnick yang mendengar hal itu menyadari jika semua itu adalah salah dirinya dan langsung menemui Ariel. Dr. Resnick meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada Ariel dan menjelaskan pembedahan menggunakan laser. Dr. Resnick menjelaskan pembedahan menggunakan laser dengan sangat rinci dan dibantu dengan alat visualisasi yang sangat indah. Ariel yang melihat itu semua sangat kagum dan ingin membantu Dr. Resnick untuk berbicara dengan Caroline agar Caroline mau dilakukan pembedahan menggunakan laser. Lalu kita diperlihatkan Caroline sedang dilakukan pembedahan menggunakan laser yang bisa disimpulkan jika Caroline setuju untuk melakukan pembedahan menggunakan laser. Pembedahan itu pun berhasil dilakukan dan berjalan dengan sangat baik. Akhirnya kita diperlihatkan Caroline yang sudah sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Caroline sangat berterima kasih kepada Dr. Resnick dan terlihat hubungan mereka berdua mulai membaik. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!